Para sahabat, saya sepertinya menemukan satu orang lagi nih untuk kita wawancara ya. Apakah mereka ingin menjadi buruh pabrik, apakah menjadi petani? Mas, boleh wawancara sebentar Mas? Bentar aja Mas. Sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat semuanya? Semoga para sahabat baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama saya Ondi Saputra, manusia yang tidak pernah putus asa karena ada Tuhan yang Maha Esa. Kali ini saya di sini di tengah-tengah persawahan. Oke, para sahabat, persawahan ini adalah bukti dari para petani yang konsisten untuk selalu memberikan kita sumber kehidupan, yaitu berupa nasi. Tanpa ada petani, kita mungkin tidak akan makan nasi. Tanpa ada mereka, kita tidak mengenal apa itu beras. Maka berterima kasihlah pada para petani yang selalu membuat kita makan. Karena Indonesia adalah manusianya selalu membutuhkan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan. Seperti itulah ungkapan yang ada di Indonesia. Tapi para sahabat, sawah yang saat ini saya sedang berada di sini sudah mulai terkikis oleh banyaknya bangunan-bangunan perumahan dan juga gedung-gedung perkantoran. Menurut sumber berita yang saya baca, sawah yang ada di Kabupaten Bekasi itu dulu mencapai 44.000 hektar. Namun seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya tahun, semua itu telah berkurang. Yang tadinya 44.000 hektar kini berubah menjadi 33.000 hektar. 11.000 hektar hilang, telah menjadi perkantoran dan juga perumahan mewah. Itu pada tahun 2018. Menurut data 2019, mungkin sampai saat ini 2020, itu telah hilang 7.000 hektar persawahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Bayangkan para sahabat, sampai kapan persawahan akan hilang? Dan mungkin nanti persawahan ini hanya tinggal cerita. Pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak karena persawahan di sini adalah dimiliki oleh individu. Sawah-sawah yang ada di sini semua adalah milik perorangan. Pemerintah hanya bisa mencegah ataupun membatasi proyek-proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Para sahabat, bukan hanya gedung-gedung dan juga perumahan yang mengancam di sini, yang mungkin hanya tinggal cerita nanti sawah hilang, tetapi kaum milenial yang sekarang itu sedang beralih. Kaum milenial yang saat ini banyak diperbincangkan, itu pun menjadi salah satu faktor sawah mungkin nanti hanya tinggal cerita. Kenapa demikian? Karena kaum milenial pada zaman saat ini mereka enggan untuk ke sawah, mereka enggan untuk bertani, mereka hanya ingin bekerja dan menjadi buruh pabrik. Miris memang mendengar cerita dan juga melihat fakta yang terjadi saat ini di era globalisasi yang sangat tinggi dan juga era digital yang terus meningkat. Kaum milenial terbuai oleh semua itu, hingga mereka tidak melihat manfaat dari apa yang ada di daerah sini. Rata-rata anak muda, anak kaum milenial daerah sini itu mereka lebih ingin menjadi seorang buruh. Tidak dipungkiri, jika sudah demikian, maka nanti siapa yang akan mengelola persawahan ini? Jika hanya mengandalkan orang tuanya saja atau kaum kolot, itu tidak bisa dipungkiri, lambat laun akan hilang dimakan oleh zaman dan juga hilang oleh kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Para sahabat, di sana yang saya tunjuk itu ada mobil, itu pun sudah di sawah sudah diuruk
sudah diuruk menjadi lahan datar yang nantinya mungkin akan dibangun rumah ataupun pertokoan. Sayang sekali jika sawah nanti hanya tinggal cerita, maka anak cucu kita nanti akan makan apa? Apakah makan gandum? Tapi tidak mungkin kalau makan gandum. Para sahabat, di luar negeri sana, para petani bangga. Anak-anak muda bangga menjadi petani. Mereka di sana banyak menanam seperti jagung, seperti gandum, dan juga seperti sayur mayur. Tapi di sini anak muda kaum milenial hanya berleha-leha memegang HP, bermain game. Mereka tidak pernah tahu akan manfaat yang sangat besar jika mereka mengelola persawahan ini, dan juga mereka bisa ikut andil dalam memakmurkan kesejahteraan Indonesia. Bayangkan, sawah yang banyak ini, yang luas, nanti hanya tinggal nama. Para sahabat, jika kita hanya menikmati tanpa tahu proses, tanpa kita bisa ikut andil dalam melakukan penanaman, maka kita tidak akan tahu betapa susahnya dari padi menjadi nasi. Mungkin nanti saya akan mewawancara beberapa anak-anak milenial yang ada di daerah sini, apakah mereka mau menjadi petani penerus orang tuanya, atau mereka ingin menjadi buruh pabrik. Oke para sahabat, sekarang saya akan mencari anak muda yang daerah sini dan juga kaum milenial. Sepertinya di sana ada nih. Kita wawancara aja para sahabat ya. Oke. Nah ini nih. Nah. Halo. Halo. Namanya siapa, Mas? Nama saya Acong Siregar. Panggilannya siapa? Panggilan asli Badri. Oh, nama Badri, panggilan Acong. Iya. Saya duduk ya, Bang Badri. Iya. Bang Badri ini kan di daerah sini kan banyak sawah nih. Iya. Kaum milenial khususnya, terutama Bang Badri nih. Bang Badri kan anak muda sini. Bang Badri kira-kira kalau memilih milih menjadi petani atau milih menjadi pegawai buruh? Ya, untuk saya mendingan jadi petani, Pak. Kenapa alasannya? Jadi petani itu bisa membantu rakyat-rakyat yang kecil-kecil, model-model pertanian persawahan. Jadi bisa menghasilkan orang-orang yang tidak mempunyai beras ataupun di dapur, bisa kita olah menjadi makanan daya Indonesia, Pak. Begitu. Iya. Jadi membantu pangan khususnya yang ada di Indonesia. Iya. Oke, Mas Badri, pesan-pesan untuk para anak muda khususnya di Indonesia apa, Mas Badri? Ya ini aja, Pak. Jangan malu ya. Iya, jangan memalu, jangan kita sesuaikan dari orang-orang berbicara, kita omongin ya, kita harus sesuai dari omongan orang-orang aja. Jangan mau kita dibodohi sama orang yang tidak berpenting. Kita harus memasuki dari mereka dah, intinya aja. Intinya mungkin percakapan dari Mas Badri itu jangan malu buat para kaum muda untuk terus berkarya dan bertani, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Betul Mas Badri? Betul. Oke, betul, Pak. terima kasih Mas Badri atas waktunya ya. Oke, siap. Oke, sudah. Oke para sahabat, tadi saya udah mewawancarai Badri, yaitu anak muda daerah sini. Sekarang saya akan mencari satu orang lagi yang mungkin mereka kaum milenial dan masih muda. Oke, nah seperti saya menemukan nih. Kita langsung aja wawancara para sahabat. Mas, namanya siapa Ya, Mas? Mas, namanya Andri, Mas. Andri ini usianya berapa Bang Andri? 20. Mas Andri, kalau suruh memilih nih, Mas Andri memilih menjadi petani atau menjadi buruh pabrik, Mas? Buruh pabrik, Mas.
Oke, alasannya apa Mas menjadi buruh pabrik? Karena instan atau gimana gitu, mencari duitnya atau apa? Ya karena instan aja jadi buruh petani. Buruh pabrik. Buruh pabrik. Oh, mungkin kalau buruh petani itu bagi Mas Andri itu mungkin berat, Ya, capek, capek, terus kotor ya, kotor, panas. Jadi emang buruh pabrik sendiri nggak panas Mas Andri? Enggak akan karena dalam ruangan. Oh gitu. Oke Mas Andri, kalau Mas Andri ingin menjadi buruh pabrik, teman-teman Mas Andri banyak nggak yang ingin menjadi buruh pabrik? Ya banyak. Dan alasannya sama? Sama gitu. Oke, terima kasih Mas Andri atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Oke, beda. Oke, para sahabat, itu tadi saya telah menemukan kaum muda yang mereka masih menginginkan menjadi seorang buruh pabrik ya. Karena bagi mereka itu buruh tani atau petani itu kotor dan juga panas dan capek. Oke para sahabat, nanti mungkin kita cari lagi, oke? Salah satu mungkin pemuda yang ada di daerah sini. Oke para sahabat, ikutin terus. Para sahabat, saya sepertinya menemukan satu orang lagi nih untuk kita wawancara ya. Apakah mereka ingin menjadi buruh pabrik, apakah menjadi petani? Mas, boleh wawancara sebentar Mas? Bentar aja Mas. Sini Mas. Oke para sahabat, sepertinya dia malu para sahabat untuk diwawancaranya. Tapi coba kita untuk negosiasi ya. Oke para sahabat, berhubung tadi susah dan dia ingin disamperin, kita samperin para sahabat. Ini adalah salah satu pemuda yang ada di sini. Kita tanyakan langsung aja ya, apakah dia ingin menjadi buruh pabrik atau menjadi petani. Oke, Mas namanya siapa Mas? Febri. Mas Febri kalau disuruh milih, Mas Febri milih menjadi buruh pabrik atau menjadi petani? Jadi buruh pabrik. Nah, alasannya apa Mas menjadi buruh pabrik? Alasannya nggak terlalu capek dan nggak terlalu becek, nggak terlalu capek juga. Oh, itu mungkin nggak kotor gitu ya? Iya, nggak kotor. Nah, Mas Febri, teman Mas Febri yang seumuran dengan Mas Febri, pola pikirnya gimana? Sama atau enggak? Ya sama semua sih, pengennya jadi buruh pabrik dikarenakan lebih enak juga, nggak terlalu capek, nggak terlalu kotor. Ya. Oh gitu. Iya. Oke, para sahabat, itu adalah jawaban dari para kaum milenial, anak muda yang ada di daerah sini. Mungkin wawancara saya sampai di sini para sahabat. Semoga video kali ini bisa menginspirasi para sahabat, khususnya kaum milenial yang ada di Indonesia, agar pekerjaan apapun itu semua sama di mata Allah, dan semua pekerjaan itu semuanya beresiko dan tidak ada yang enak dan tidak ada yang tidak enak. Oke, mungkin cukup sekian wawancara saya. Ikutin terus vlog selanjutnya. Jangan lupa klik komen, share, and Subscribe. Oke. Terima kasih Mas Febri. Ya, Oke, dadah. Oke para sahabat, mungkin hanya sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Ingat, tetap berpikir positif, relax, dan juga religius. Oke, jangan lupa subscribe channel Ondi Saputra. Oke para sahabat, nantikan vlog-vlog berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.